Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Destria Kurnianti, S.L.M. Fisik, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 1705624142 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Risk Register Personal dan Financial Protection Plan, yaitu sebuah upaya reflektif untuk memastikan, menganalisis, dan juga merancang strategi perlindungan terhadap risiko-risiko nyata yang saya hadapi sebagai mahasiswa aktif di Jakarta. Tentunya presentasi ini akan mencakup 5 bagian utama. Yang pertama, profil risiko pribadi saya, lalu yang kedua, visualisasi melalui risk heat map, lalu yang ketiga, risiko yang menjadi prioritas utama saya, yang keempat ada financial protection plan yang telah saya rancang, lalu yang kelima ada refleksi dan juga kesimpulan dari seluruh proses analisis ini. Nah, sebelum kita masuk ke analisis risiko, penting untuk teman-teman semua untuk memahami siapa subjek yang dinilai dalam laporan ini. Nah, subjek yang akan dinilai dalam laporan ini yaitu diri saya sendiri. Nama saya Amelia, saya merupakan mahasiswa aktif S1 Manajemen yang berusia 19 tahun, yang berdomisili di Jakarta Selatan dan aktif dalam kegiatan akademik sekaligus organisasi mahasiswa Komdev FEB UNJ 2026. Saat ini status saya single atau belum menikah. Nah, kondisi keuangan saya saat ini masih bersifat semi-dependen, yang artinya masih bersumber dari beasiswa pemerintah dan juga sedikit tambahan dari penjualan camilan ringan saya sebagai freelance. Lalu, dari sisi eksposur risiko, ada beberapa faktor yang membuat profil risiko saya cukup signifikan. Yang pertama, mobilitas harian yang tinggi. Saya hampir setiap hari menempuh perjalanan sekitar 21 km dari rumah ke kampus yang berlokasi di Rawamangun, menggunakan KRL dan juga Transjakarta. Lalu yang kedua, aktivitas yang padat. Ada kuliah, tugas, dan juga organisasi yang membuat pola tidur saya tidak teratur dan intensitas penggunaan perangkat digital sangat tinggi. Lalu yang ketiga, kondisi aset. Saya memiliki laptop dan handphone sebagai aset produktif utama yang menopang seluruh kegiatan akademik saya. Lalu yang keempat, meskipun saya belum memiliki tanggungan finansial secara hukum, keluarga saya telah menginvestasikan banyak harapan pada pendidikan saya, yang artinya risiko fatal pun masih relevan untuk tetap dianalisis. Dengan menggunakan kerangka ISO 31000 tahun 2018, saya mengidentifikasi 8 kategori risiko dan menilai masing-masing menggunakan matriks kemungkinan dan dampak dengan skala 1 sampai 5. Hasilnya cukup mengejutkan, karena dari 8 kategori tersebut, terdapat 6 kategori yang masuk dalam level risiko tertinggi. Nah, yang pertama, ada risiko kecelakaan transportasi. Pada risiko ini mendapatkan skor tertinggi, yaitu 16, dengan kemungkinan sama dengan 4 dan dampak sama dengan 4, yang artinya ini mendekati zona merah. Lalu selanjutnya ada risiko penghasilan yang menyusul di angka 15 dengan kemungkinan sama dengan 3 dan dampak sama dengan 5, dengan dampaknya bersifat katastrofik bagi kelangsungan studi saya. Lalu selanjutnya ada risiko kesehatan, burnout, dan juga aset elektronik yang masing-masing mendapatkan skor 12. Lalu selanjutnya risiko kematian atau kecacatan tetap yang mendapat skor 10, yang artinya kemungkinannya sangat kecil namun dampaknya sangat permanen. Lalu, sementara risiko data digital dan juga tanggung gugat masuk dalam level sedang. Nah, dari data ini sudah terlihat jelas risiko mana yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya, untuk memvisualisasikan posisi masing-masing risiko secara intuitif, saya menyusun risk heat map yang berbentuk matriks 5x5. Dengan sumbu horizontal yang menunjukkan tingkat dampak dari tidak signifikan hingga katastrofik, lalu sumbu vertikal yang menunjukkan tingkat kemungkinan dari sangat jarang hingga hampir pasti. Dengan rumus skor risiko sama dengan kemungkinan dikali dampak, dan setiap risiko dipetakan ke dalam zona warna. Yang pertama, zona merah untuk level risiko sangat tinggi dengan skor 17 sampai 25. Lalu yang kedua, zona orange untuk level risiko tinggi dengan skor 10 sampai 16. Lalu yang ketiga, zona kuning untuk
level sedang dengan risiko skor 5-9, lalu yang terakhir ada zona hijau untuk level risiko rendah dengan skor 1-4. Jika kita lihat di peta ini, terdapat R2 atau risiko kecelakaan transportasi dan juga R4 atau risiko penghasilan berada di zona orange yang paling kritis. Nah, untuk risiko 1, 3, 5, dan 8 juga berada di zona yang membutuhkan mitigasi aktif. Satu hal yang perlu dicatat, R8 atau risiko kematian dini berada di kolom dampak sama dengan 5 dan kemungkinan sama dengan 2. Meski kemungkinannya kecil, posisi ini menunjukkan dampak yang bersifat tidak terpulihkan. Dan itulah yang membuat risiko jiwa tetap harus diproteksi meskipun probabilitasnya rendah. Berdasarkan hasil risk register dan heat map, terdapat 3 risiko yang menjadi prioritas penanganan utama. Prioritas pertama yaitu risiko kecelakaan transportasi yang memiliki skor 16 dengan kemungkinan sama dengan 4 dan dampak sama dengan 4. Ini adalah risiko dengan kombinasi kemungkinan dan dampak yang sama-sama besar. Hampir setiap hari saya melakukan perjalanan jauh. Jika terjadi kecelakaan serius, maka konsekuensinya bukan hanya biaya pengobatan saja, tetapi bisa menghentikan aktivitas kuliah dan juga produktivitas saya secara keseluruhan. Lalu prioritas kedua, risiko kehilangan penghasilan yang memiliki skor 15. Dampaknya dinilai katastrofik dengan D sama dengan 5. Karena kondisi finansial saya masih bergantung sepenuhnya pada beasiswa, jika sumber dana utama ini terganggu, maka efeknya akan langsung menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari dan juga keberlangsungan pendidikan saya. Selanjutnya, prioritas ketiga yaitu risiko kesehatan dan burnout yang memiliki skor 12. Kemungkinannya tinggi dengan K sama dengan 4 karena ritme aktivitas akademik dan organisasi yang padat yang sebelumnya saya anggap normal, namun nyatanya kelelahan, kurang tidur, stres. Artinya selama ini setelah saya analisis secara objektif ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup dan juga produktivitas akademik saya. Selanjutnya, sebelum merancang Financial Protection Plan, saya terlebih dahulu menginventarisasi proteksi mana yang sudah saya miliki. Saat ini, saya memiliki 3 bentuk perlindungan dasar. Yang pertama ada BPJS Kesehatan kelas 1, lalu yang kedua perlindungan dasar dari Jasara Harja saat menggunakan transportasi umum, dan yang ketiga ada garansi produk untuk laptop dan juga handphone yang saya miliki. Namun, setelah dianalisis secara kritis, terdapat 4 gap proteksi yang cukup serius. Yang pertama, saya belum memiliki asuransi kecelakaan pribadi yang memberikan santunan tunai, sementara risiko kecelakaan ini merupakan prioritas tertinggi saya. Lalu yang kedua, saya tidak memiliki asuransi jiwa sama sekali. Ini berarti jika terjadi musibah yang sangat fatal kepada saya, keluarga saya tidak akan mendapatkan perlindungan finansial apapun. Lalu yang ketiga, laptop dan handphone saya merupakan aset akademik utama yang tidak dapat terlindungi karena garansi pabrik tidak akan menanggung risiko pencurian dan juga kerusakan akibat kelalaian saya. Lalu yang keempat, akses layanan kesehatan mental yang memadai belum tersedia dalam proteksi saya saat ini. Dengan mempertimbangkan gap proteksi dan juga kondisi finansial saya sebagai mahasiswa, saya merancang Financial Protection Plan yang terdiri dari 4 produk. Yang pertama, BPJS Kesehatan kelas 2, yaitu saya memilih untuk meningkatkan kelas kepesertaan dengan premi sebesar Rp100.000 per bulan yang memberikan akses rawat jalan, rawat inap, dan juga tindakan medis nasional. Nah, ini tetap menjadi fondasi utama karena paling relevan dan juga terjangkau. Lalu yang kedua, asuransi Mandiri Life Protection dari AXA Mandiri untuk menutup gap risiko kecelakaan dengan premi hanya sebesar Rp65.000 per bulan. Produk ini dapat memberikan santunan jiwa hingga Rp200 juta, termasuk perlindungan khusus akibat kecelakaan. Lalu yang ketiga ada AXA Medicus Pro 7. Ini untuk memproteksi jiwa dan kesehatan tambahan, termasuk manfaat rawat inap, lalu dengan premi sekitar Rp114.000 per bulannya dengan manfaat hingga Rp240 juta. Lalu yang keempat ada gadget protection dari Simas Insurtech. Dengan mempertimbangkan gap proteksi dan juga kondisi finansial saya sebagai mahasiswa, saya merancang Financial Protection Plan yang terdiri dari 4 produk.
Yang pertama ada BPJS Kesehatan kelas 2. Saya memilih untuk meningkatkan kelas kepesertaan dengan membayar premi sebesar Rp100.000 per bulannya yang dapat memberikan akses rawat jalan, rawat inap, dan juga tindakan medis nasional. Hal ini tetap menjadi fondasi utama karena paling relevan dan juga terjangkau. Lalu yang kedua ada asuransi Mandiri Life Protection dari AXA Mandiri untuk menutup gap risiko kecelakaan dengan premi hanya sebesar Rp65.000 per bulannya. Nah, produk ini memberikan santunan jiwa hingga Rp200 juta, termasuk perlindungan khusus akibat kecelakaan. Lalu yang ketiga, AXA Medicare Pro 7. Nah, asuransi ini memberikan manfaat untuk proteksi jiwa dan juga kesehatan tambahan, termasuk manfaat rawat inap dengan premi sekitar Rp114.000 per bulannya, dengan manfaat hingga Rp240 juta. Lalu yang keempat, ada Gadget Protection dari Simas Insurtech. Nah, asuransi ini untuk melindungi laptop dan juga handphone saya dari kehilangan dan juga kerusakan dengan premi sekitar Rp50.000 per bulannya. Mari kita bedah. Dari total premi bulanan seluruh produk adalah Rp359.000 atau sekitar 12% dari penghasilan estimasi saya sebesar Rp3 juta per bulannya. Nah, Pedoman Umum Manajemen Keuangan Pribadi menyarankan bahwa alokasi premi asuransi harus berkisar antara 10-15% dari penghasilan. Dengan rasio 12% ini, rencana saya masih dalam batas yang sehat dan juga masih terdapat ruang 3% untuk penambahan proteksi di masa mendatang. Lalu, untuk pengimplementasiannya saya merancang dalam 3 tahap. Tahap pertama, yaitu awal sampai 1 tahun saya akan berfokus pada proteksi dasar dengan memastikan BPJS aktif, lalu memulai dana darurat, dan juga mengambil asuransi kecelakaan. Lalu tahap kedua, yaitu dari 1 sampai 2 tahun, saya akan berfokus untuk menambah asuransi jiwa dan juga proteksi gadget. Lalu tahap ketiga, dari 2 sampai 5 tahun, saya akan memperkuat proteksi saat sudah berpenghasilan tetap, yaitu dengan menambah asuransi kesehatan swasta dan juga memperbesar dana darurat hingga 6 bulan pengeluaran. Proses mengerjakan proyek ini memberikan perubahan perspektif yang cukup signifikan bagi saya. Pertama, saya menyadari bahwa burnout bukan sekedar hal yang wajar bagi mahasiswa aktif seperti saya. Tetapi setelah dinilai secara objektif, kelelahan mental ternyata berdampak pada hampir semua aspek kehidupan dari fokus belajar, kondisi tubuh, hingga hubungan sosial. Lalu yang kedua, pandangan saya terhadap asuransi berubah total. Sebelumnya, saya menganggap asuransi itu hanya untuk orang yang sudah bekerja atau berkeluarga saja. Kini, saya memahami bahwa fungsi utama asuransi adalah memindahkan risiko finansial yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri, dan mahasiswa pun sangat membutuhkan itu. Lalu yang ketiga, saya mulai melihat bahwa laptop bukan hanya sekedar alat kuliah, tapi sebagai aset produktif yang bernilai tinggi yang kalau hilang atau rusak, efeknya bukan hanya finansial saja, tetapi juga menghentikan seluruh operasional akademik saya. Lalu yang keempat, yang paling penting, proyek ini membuktikan bahwa manajemen risiko bukan hanya soal teori yang jauh dari kehidupan nyata, tetapi risk register dan juga heat map adalah alat yang sangat praktis untuk kita dalam mengambil keputusan finansial yang jauh lebih baik setiap harinya. Untuk menutup presentasi ini, ada 4 poin kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari 8 kategori risiko yang saya analisis, terdapat 6 yang masuk dalam level tertinggi. Namun, risiko kecelakaan transportasi dan juga penghasilan masih menjadi yang paling kritis. Lalu yang kedua, BPJS Kesehatan saja tidak cukup sebagai satu-satunya proteksi. Tentunya dibutuhkan proteksi berlapis-lapis yang mencakup asuransi kecelakaan, jiwa, dan aset digital yang menutup gap yang ada. Lalu yang ketiga, dengan total premi sebesar Rp359.000 per bulannya atau sekitar 12% dari hasil penghasilan saya, rencana proteksi ini masih realistis dan juga layak diimplementasikan bahkan dalam kondisi finansial seorang mahasiswa. Lalu yang keempat, manajemen risiko adalah fondasi. Sebelum kita mengelola risiko organisasi, kita harus lebih dulu mampu mengenali dan juga mengelola risiko pribadi kita sendiri. Seperti yang saya tulis dalam laporan, risiko tidak selalu hadir dalam bentuk kejadian besar, justru banyak risiko muncul dari kebiasaan kecil yang terus-menerus dianggap normal.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Destria dan juga rekan-rekan semua. Saya Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.